Halo Nurse, kembali lagi di For Your Insight Podcast bersama saya Okina dan juga didampingi dalam pembelajaran ini bersama Pastor Evelyn. Hi Halo Okina. Pastor Hi everyone. Kita tentu saja senang dan bersemangat kembali menyapa Anda dari seluruh Indonesia dan mungkin saya nggak tahu apakah sudah sampai di mancanegara juga ya? Could Oh bisa be. juga, Iya bisa dong, juga, iya karena ada dari dong. teman-teman kita juga yang dari luar Iya. Indonesia yang juga turut menyaksikan dan juga turut belajar. Wah kita senang sekali ya dengan teknologi dan juga tentu saja buat teman-teman yang masih terus mengikuti dan bergabung dalam kampanye ini untuk kita sama-sama mempromosikan literasi Alkitab dan membawa sebuah gaya pembelajaran yang baru yang buat saya baru ya, karena untuk kita bisa belajar sesuai dengan konteks, belajar Alkitab dengan kembali ke bahasa aslinya, dan lalu mencari makna aslinya, dan juga bisa belajar Alkitab dari berbagai macam mmm, faktor-faktor yang perlu hadir pada saat kita membaca Alkitab. Contoh seperti profil penulis, kepada audiens yang asli atau yang orisinil, kepada siapa teks-teks itu ditujukan, lalu juga latar belakang sejarah, lalu juga, mengenai orang-orangnya, lalu mengenai, mmm, adat istiadat, kondisi Right. ekonomi dan Custom and lain-lain, manners ya ya. custom and manners itu ternyata sangat-sangat mempengaruhi kekuatan dari pembelajaran kita memahami teks Alkitab kita yang sudah sangat kuno ini. Namun, pembelajaran maknanya, kuasanya masih relevan di abad ke-21. Amen. Nah, kita sudah masuk dalam seri yang baru dan kita akan menyambung dari pembelajaran Matius pasal yang kelima. Mhm. Di sini secara spesifik kita sedang mengulas satu persatu mengenai ucapan bahagia yang Yesus sampaikan di bukit. Ucapan bahagia ini artinya adalah kata-kata dari Yesus yang Sermon on dimulai the Mount. ya Sermon on the Mount, Ya. khotbah di bukit yang dimulai dari kata berbahagialah. Injil Matius pasal yang kelima mencatat ada 9 ucapan berbahagialah. Ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut atau meekness, itu di episode sebelumnya kita sudah belajar. Lalu berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, berbahagialah orang yang murah hatinya, berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, dan berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Dengan saya mempelajari ucapan berbahagia ini, saya semakin memahami sebenarnya apa dunia kepemerintahan atau cara hidup sebagai seorang Kristen yang harus kita hidupi di dunia saat ini, yang membedakan kita dengan sebagai warga negara kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Mhm. Jadi kalau mau dibilang, seperti apa sih karakter seorang Kristen, seperti apa sih karakter seorang pengikut Kristus, nah ini adalah cerminannya ya para pembelajar semua, sifat-sifat yang ditunjukkan dari khotbah Yesus ini yang ternyata yang perlu menjadi karakter yang harus kita tumbuh kembangkan selama kita masih hidup. Mhm. Dan ada hal-hal yang kita peroleh pada saat karakter-karakter ini, karakter ilahi ini tumbuh dan berkembang di dalam kita. Karena kita menjadi serupa dengan rajanya, pemilik dari hidup kita. Nah, episode kali ini kita akan belajar lebih dalam mengenai berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Wow, ini juga sangat-sangat dalam untuk kita pelajari. Silakan Pastor Eve, apa hal yang bisa kita dalami atau yang kita bisa proses dari ucapan bahagia ini? Okay. Now let's see here. Kondisi lapar dan haus akan Kebenaran. kebenaran. Ya. Salah seorang Bible scholars berkata bahwa um, penggunaan istilah lapar dan haus itu is quite natural ya. Iya, Sementara kebenaran is something yang spiritual.
Mmm, So, Yesus sedang menggunakan analogi, yang natural, mhm, bahasa yang kita bisa pahami, in order to, explain some spiritual truth mmm, gitu ya. Jadi ini gaya gaya apa namanya, gaya bahasa yang dia mmm, gunakan gitu mmm, loh. Nah, lalu kita melihat di sini kondisi natural tersebut adalah orang yang lapar dan mmm. haus. Have you been in this condition, Ki? Lapar dan haus? Oh iya, ini natural sekali. Natural sekali di saya. Heeh, Kondisi lapar dan haus ya, heeh, natural sekali iya. setiap saat, Selapar apa? mmm, se Sehaus apa dan selapar apa? Lapar apa yang sampai apapun ada makanan depan saya akan saya makan, asal berguna bagi kesehatan saya dan bisa memuaskan dahaga dan rasa lapar saya. Saya kadang-kadang suka bercanda begini, "Wow, I'm just so hungry I can Eat eat anything. I can eat a cow." Mau makan loh sapi, ya kan? Karena gini, kalau kita dalam kondisi lapar ya, khususnya lapar Pastor, kalau bagian ini kita tidak dipuaskan, kita bisa berubah menjadi seseorang yang mungkin teman kita belum kenal kita sebelumnya. Ada sisi lain yang kau tidak Ada sisi kenal. lain. Nah, eee, I mean as much as we try to explain it Mhm, ya, saya mungkin bisa bilang begini, saya selama hidup saya belum memahami lapar dan haus seperti yang digambarkan atau seperti yang dimaksudkan oleh Yesus di sini. mmm, Why? Karena seumur hidup saya dari semenjak kecil sampai sekarang, I have parents that available, that is capable of feeding me. mmm, Ya kan, saya tidak tumbuh di jalan mmm, gitu loh. Jadi selapar-laparnya to what extent itu ya, mmm, selapar dan sehausnya, belum pernah saya tahu yang namanya lapar dan haus. mmm, You know what I mean? mhm, mhm, Ya, selalu ada minuman untuk diminum, nggak usah color drink, water, I mhm, have water to drink, ya kan. Lalu makanan tuh selalu ada gitu, mmm, ada lah makanan. Jadi kalau dibilang lapar dan haus, I don't think saya paham apa artinya lapar dan haus. mmm, You know what I mean? mhm, Ya, jadi, eee kita belum tahu scarcity, eee, tidak ada makanan, mhm, tidak ada air untuk mhm. diminum, Belum pernah belum mengalami pernah bencana kelaparan. belum pernah Mmm, mengalami sesuatu yang seperti itu, gitu ya. Nah, karena ya puji Tuhan, Tuhan taruh kita lahir di tengah-tengah bangsa ini, di mmm. negeri kita yang berlimpah ini, makan dan minum tuh Mungkin ada karena juga kita aja. besar di kota Iya. yang metropolitan juga ya, Nggak sampai busung lapar nggak sampai kan, busuk ya lapar. kan. Jadi kita kalau diminta untuk menyelami dan memahami kondisi yang desperate. Jadi gambaran kata orang lapar dan haus di sini adalah, eee, kondisi yang desperado. This Mmm, is desperate condition, mhm, Ki, physical desperation ini. mmm, And yet Yesus gunakan ini to portray, to paint a picture of the desperation in the spirit, mmm, gitu loh. Jadi ada suatu rasa apa ya, how do you translate desperation ke ya desperate? benar-benar sangat, Sangat 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 membutuhkan. membutuhkan Mhm, makan dan minum gitu ya. mmm, Apa kita mau coba dengan berpuasa mungkin ya, mmm, untuk merasakan rasa haus yang mmm, sampai oke, makan satu hal ya, maybe you can survive, tapi kalau sudah nggak minum, itu kayak apa gitu. Kering tuh, kering. saya pernah puasa tuh 3 hari ya, I mean years ago. I mean this is puasa tidak makan dan tidak minum Mmm, ya. Mungkin itu yang cukup mendekati gitu ya. Rasa lapar dan haus, mungkin tidak, makan we can still bear it as long as masih ada cairan yang mhm, masuk gitu. Tapi mhm, begitu tidak ada cairan mmm, itu, apa ya, kerongkongan tuh rasa kering. kering sekali Mmm, ya. Itu mau makan aja nggak disarankan pada mhm, saat break the fasting makan. Makan lembut juga jangan gitu, minum mmm, cairan aja sedikit-sedikit gitu kan. Itu baru 3 hari itu. Jadi, mmm, untuk bisa menyelami nih apa yang dimaksudkan oleh Yesus ya.
Diberkatilah mereka yang lapar dan haus. Kondisi lapar dan hausnya dulu yang kita perlu pahami. Because in our condition sekarang nowadays ya, bahkan juga mungkin bagi teman-teman yang menyaksikan rekaman ini gitu ya. We don't know the extent of being thirsty and hungry Hungry. ya di tengah kondisi kita yang modern pada saat ini, because there's always food, there's always drink, selalu ada makanan dan minum yang available ya. Nggak usah ngomong yang enak-enak lah, tapi kan ada makanan gitu loh, ada makanan, ada minuman. Jadi kalau dibilang apakah kita desperate banget gitu ya, desperado banget, enggak kan gitu. And yet yang Yesus katakan adalah diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran gitu loh. Nah, pada zaman Israel pada saat itu, mereka berada di bawah penjajahan Romawi. Ya, in which it's tough situation waktu itu. Pajaknya juga berat, ya kan. To survive is tough at that time. Jadi audiens itu paham kondisi lapar dan haus. Secara fisikal tuh mereka paham itu. Waktu digunakan istilah lapar dan haus. Kita yang zaman sekarang tidak paham makna kata lapar dan haus. Ya, artinya kita baru makan sarapan tadi pagi, lalu kemudian baru snack jam 10, jam 12 kita bilang kita lapar. Really, are you hungry? Dan mestinya jam 10 makan, makanan belum tiba. Kita pesen online belum tiba. Makanannya baru tiba jam setengah 1. Itu aja kita bilang, waduh gue lapar banget. Jadi, no, we don't understand hungry. Kita gak paham rasa lapar tuh kayak apa. Gitu ya. Nah itu konteksnya. Ya kan. Nah Yesus katakan, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sebentar dulu nih, sebelum kita masuk ke kebenaran, kita pernah ngomong ya, Yesus sendiri merasa lapar. Waktu padang gurun. That is the word that he used. Ya, Matius menggunakan kata lapar. Setelah puasa 40 hari di padang gurun, Jesus himself was hungry gitu ya. Dan waktu dia lapar, setan mencobai dia dengan berkata bahwa ubah aja batu menjadi roti gitu loh. That was that temptation, ya kan? Dan memang kondisi lapar itu dan haus is pressurizing us, itu bisa menekan kita dan memojokkan kita sehingga ya tadi kamu bilang ya, orang akan melihat hal-hal yang belum mereka pernah lihat sebelumnya gitu loh. Perwujudan watak-watak yang muncul yang sebelumnya tidak kelihatan gitu loh. Jadi kondisi lapar itu ngeri memang. You orang jadi sangar gitu ya. The worst of you come out gitu kan. Nah, di sini kondisi lapar dan haus itu menjadi berbahagia bila kita lapar dan haus akan kebenaran. Jadi ada satu desperado yang sedemikian rupa, satu rasa desperate yang sedemikian rupa for truth, yang yang tidak bisa terpuaskan oleh anything else, oleh apapun juga yang lain gitu ya. Nah sekarang kita lihat kata kebenaran. Kebenaran ini apa? Ya, I grew up in my Christian faith, memahami kebenaran itu sebagai right standing with God. Right standing with God yang bukan terjadi karena kita mengupayakannya, tetapi suatu right standing dan posisi benar itu nomor satu juga mesti dipahami ya, itu adalah legal position. Itu adalah positioning yang pertama itu dianugerahkan kepada kita bukan karena upaya kita sendiri. Yang kedua dianugerahkan in a way it has a legal positioning gitu loh. Itu gambarannya bahwa hakim mengatakan kamu benar. Jadi legal standing. Nobody yang bisa, ya maksudnya terminologi ini kan yang digunakan oleh Alkitab berulang-ulang ya, baik dalam tulisan Rasul Paulus juga demikian ya. Iblis itu pendakwa kita gitu ya. Nah istilah pendakwa itu munculnya dalam terminologi hukum gitu loh. Demikian halnya righteousness itu juga adalah legal positioning dalam terminologi hukum gitu. Kamu dinyatakan benar. Itu artinya luput dari segala macam tuduhan-tuduhan. Now do you understand kenapa akhirnya kita bisa paham bahwa pada saat the Son declare you
free, you are free indeed. Mhm mhm mhm. Ya kan? Ya. Bahwa Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama, Mhm. ya, kalau kamu tidak kita Tidak tidak ada penghukuman. iya, Mhm. kita tidak dihukum lagi, Mhm. tidak dituduh lagi Mhm gitu ya. mhm. Jadi ini adalah suatu legal positioning Mhm. gitu. Itulah righteousness. Mhm. Jadi berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mhm. Mhm. Lalu sisi yang lain dari kebenaran juga adalah selain itu dianugerahkan, itu adalah legal positioning. Lalu yang ketiga, there is an impact of being made righteous before the Lord. Jadi kalau yang pertama kita dianugerahkan oleh Tuhan, dibenarkan di hadapan Tuhan, maka lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran itu tersebut mendampaki kita sedemikian rupa yang membuat kita ingin juga bisa berlaku benar terhadap sesama kita. Gitu. Mhm. Kita dianugerahi posisi benar, Mhm. and therefore kita ingin bisa berlaku benar Mhm. terhadap sesama kita. Mhm mhm. Itu udah apa, Itu makna. udah menjadi implikasinya secara langsung ya. Iya, Kalau right standing with God, iya. tentu saja kita mau berlaku benar terhadap sesama kita. Right, Mhm. right. Nah, jadi bobot yang seperti itu tuh ya, Mhm. ya Mhm. Ki. Dari desperate-nya dari rasa desperate tadi ya, Yesus menggunakan kata lapar dan haus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus, yang that desperate you are untuk akan kebenaran gitu loh. Sehingga dari posisi dibenarkan oleh Tuhan itu, kamu ingin bisa berlaku benar terhadap saudara-saudaramu yang lain. Mungkin juga begini juga nggak ya Pastor if kondisinya, karena kan audiensnya sekali lagi ini adalah tentu saja kebanyakan adalah orang-orang Yahudi, penulisnya juga orang Yahudi, tentu saja kita perlu melihat dalam konteks orang Yahudi yang sangat-sangat familiar dengan hukum Taurat. Ada 613 hukum Taurat yang tertulis. Itu belum lagi yang hukum-hukum lisan ya. Yang oral. Dan jadi banyak sekali hukum-hukum yang tentunya mereka sudah sangat familiar dan hidup untuk perlu benar secara hukum. Nah, Right. sedangkan Yesus datang dan menyampaikan pengajaran lapar dan haus akan kebenaran. Jadi bukan Dan lagi mereka akan dipuaskan. dan mereka akan dipuaskan. Dan kita tahu untuk hidup harus menaati hukum, jangan sampai melakukan kesalahan, itu benar-benar hidup yang sangat berat sekali ya. Nah itu, kalau orang berupaya untuk hidup benar dengan kekuatannya, Jadinya ya seperti itu. apa yang kamu bisa lakukan benar? There is always something Betul. yang kamu tidak Dan lakukan itu benar. fear driven ya, karena Iya. takut berbuat salah Right. jadinya. Tapi bahwa kebenaran ini dianugerahkan. Yes. You are being declared right, Right, righteous iya. before the Lord. Ya, Itu tanpa perlu anugerah. melakukan upaya-upaya untuk Iya. harus lolos dari kesalahan. Ya. Ini yang sepertinya akan menimbulkan untuk para pendengar yang para pendengar asli pada saat itu tentu saja akan sedikit tergelitik. Ini maksudnya seperti apa gitu ya Iya. yang disampaikan oleh Yesus ini. Catatan saya juga Pastor di sini adalah lapar dan haus akan kebenaran adalah spiritual appetite. Right. Selera akan hal-hal yang rohani. Yang seperti sama-sama kita pelajari, kita adalah makhluk roh, memiliki jiwa tinggal di dalam tubuh. Tentu saja tubuh kita selera akan hal-hal yang fisik. Kita punya makanan-makanan favorit, yang kalau ada makanan favorit itu selera makan kita semakin bertambah. Tapi tentu saja Yesus tidak sedang menunjuk hal-hal yang fisikal. Iya. Tentu saja menunjuk kepada hal-hal yang rohani. Apakah kamu masih memiliki selera akan hal-hal rohani, akan hal-hal yang benar? Saya rasa ini juga berbicara kepada saya secara pribadi adalah hal itu. Apakah kamu masih memiliki selera atau memiliki daya pikat untuk hal-hal Terpikat. yang spiritual? Apakah masih terpikat ya? Ya. Untuk Sekalipun hal-hal badan yang kita rohani. di dunia ini, keterpikatan kita kepada hal-hal yang seperti apa? Daya tarik kita kepada hal-hal yang mana? Ada orang yang memperkaya dan memperbaiki diri, memoles diri dengan hal-hal yang fisik, tapi lupa bahwa harusnya keterpikatan kita kepada hal-hal yang rohani. Right. Kepada hal-hal yang memang menambah righteousness, bukan menambah righteousness kayak kesannya kurang. Mempertahankan
posisi benar kita di hadapan Tuhan. Ini bedanya nih, antara physical sama spiritual ya. Mmm. When you are, eee, hungry, physically, Mmm. pada saat rasa lapar itu dipuaskan, kamu rasa cukup, Mmm. right? The hunger is gone, Mhm. ya. You know spiritually, when you are hungry spiritually, ya, for righteousness, Mhm. waktu kamu dipuaskan, rasa lapar itu tetap ada. Mmm. Itu kembali yang waktu kemarin kita belajar mengenai berbahagialah mereka yang miskin ya, Ya. Pastor? Rasa lapar itu ada terus. Mmm. It is like you are in hot pursuit. Mmm. Terus, 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 malah jadi nggak cukup, Mmm. gitu loh. Sebenarnya kapan cukup itu cukup? Nggak cukup. Mmm. Itu rasa lapar yang ada terus gitu jadinya. Mmm. Pada saat dia dipuaskan, kamu akan lapar lagi, puas, lagi puas. Akan ada terus gitu, Mmm. ya. Makanya semakin kita, apa namanya, bergaul dengan Tuhan, semakin kita rasa kita paham, kita tidak paham. Mhm. Semakin kita rasanya tahu, kita tidak tahu. Mmm. That is that thing gitu. Mhm. And I like to have that condition Iya. all my life, Iya. gitu. Akan ngeri rasanya pada saat kita berkata, "Cukup, Mmm. aku kenyang." Spiritually, Mhm. that is the most dangerous thing. Nah itu bagaimana Pastor untuk mempertahankan sikap yang selalu memiliki selera, daya pikat, ketertarikan kepada hal-hal yang rohani, hal-hal yang benar. Banyak hal-hal yang baik ya, Mhm. tapi untuk kita bisa selalu terpikat dan memiliki selera dan lapar dan haus kepada hal-hal yang benar. Itu apa yang bisa kita, apa ya, posisikan? Well, dengan segala kerendahan hati itu perlu jadi request kita ya, kita perlu Mmm. berdoa dan minta because dengan kekuatan kita sendiri, we won't be able to do that. Iya. Ya, bagaimana caranya? Mmm. Makanya, Daud mendoakan hal itu kepada putranya yang muda Salomo dengan berkata, "Pelihara kecenderungan hati umat-Mu." Mmm. Kecenderungan untuk apa sih? Mmm. Ya kan? Kecenderungan untuk mau kenal Tuhan kan. Mmm. Itu perlu diminta Mmm. kepada Tuhan. Nggak bisa, kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri because then you would see ada hal lain dalam hidup ini yang mungkin lebih menarik, Mmm. yang kemudian, apa namanya, bikin kita melipir dan kita mulai mengejar hal yang lain itu gitu. Mhm. Ya memang dengan secara kesadaran kita perlu minta, "Tuhan berjaga-jaga ya Tuhan, berjaga-jaga akan aku, Mhm. jaga kecenderungan hatiku Mhm. untuk selalu mengejar Engkau, untuk Mhm. selalu lapar dan haus akan Engkau." Karena dengan kekuatan kita sendiri, is it something yang secara natural ada pada kita? Mhm. Mhm. Are we naturally pursue righteousness? Are Mmm. we naturally pursue God? Mmm. Mhm. I don't think so. Mmm. Ini adalah hal yang perlu dengan segala rendah hati, makanya miskin di hadapan Tuhan. Mmm. That we need to ask God, Mmm. gitu loh. Secara naturally enggak, Ki. Mhm. Mhm. Iya. Jadi, mari kita jadikan ini sebagai permintaan kita yang konsisten ya, Heeh, Pastor, iya. untuk selalu tidak merasa puas atau sudah kenyang atau sudah tahu. Khususnya memang hal-hal yang rohani ini yang memang jadi perenungan saya ya, karena ini yang membedakan, mmm, cukup dalam nih kalau kita bisa melihat ya, orang ini ketertarikannya kenapa ya ke hal-hal yang duniawi atau ke hal-hal yang fisikal, hal-hal yang remeh-temeh, tapi dalam penilaian akan hal-hal yang rohani kok kurang bisa engage, kurang bisa berproses, kok Betul, kita bisa pada saat ngobrol pun nggak bisa sampai ke hal-hal yang rohani. iya. Karena kan lapar dan haus akan Iya, kebenaran loh ya. iya, iya, Berarti kita bicara mengenai berselera, betul, mengenai iya kan? selera, mhm, Seleramu itu terhadap hal-hal apa? mhm, Apakah kamu lebih berselera mhm, akan hal-hal yang dunia tawarkan mhm, atau berselera mhm, akan hal kebenaran? dan kita bisa tahu selera orang itu dari, yang mana, dari apa yang dia cari. Kan kita tahu kalau orang lapar pasti akan mencari kan. Nah ini Mhm. lapar apa dulu? Kalau lapar akan informasi tentu saja Ya cari akan mencari informasi, informasi. iya, Lapar hal-hal yang duniawi pasti akan memakai waktunya, energinya untuk mencari hal-hal yang duniawi. iya. Tapi kalau dia lapar akan hal-hal yang rohani, dia akan menunjukkan, Interest, pencarian
Iya. Investment ketertarikan, of time. investment of time, bahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dari diskusi-diskusi yang disampaikan, kita bisa melihat ya, How you kelaparan dan kehausan orang ini atas hal-hal yang seperti apa? Alkitab berkata begini, "In all you're getting, get Understanding. understanding, Mmm, though it costs you mmm, everything." Jadi artinya even your investment of money on resources, mmm, gitu loh. ya, Kita akan tahu itu semua. mhm, Ada orang bilang gini, "Show me your checkbook, I know where you're going." mmm, Kalau kita mungkin, "Lu kasih tunjuklah print out account kamu di bank, gue bakal tahu lu sebenarnya ada interest nggak iya sih?" iya Kan iya, gitu ke sana. mhm mhm, Nah, ini secara terbuka ya, mhm mhm, teman-teman juga yang turut belajar bersama-sama dengan kami berdua di sini mhm, ya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. kebenaran, Satu hal kita establish mengenai kondisi desperadonya tadi ya, lapar dan haus, tapi lapar dan haus akan apa dong? mhm Ya kan? Lapar dan haus akan kebenaran. Ya ini kan bicara mengenai selera kita gitu mhm, loh. Kita terpikat tadi Oki pakai kata terpikat. Kita berselera untuk apa? Nah, untuk tahu kita seleranya apa ya lihat aja eh, hal-hal apa yang memakai waktu kita gitu, yang memakai keuangan kita, yang memakai eh, our mind kita dikonsum dengan apa, diisi dengan apa. Kan all of that itu kan menunjukkan apa yang sedang kita kejar dalam hidup yes ini gitu yes. loh. Jadi ini akan menjadi perenungan kita ya, para pembelajar semua. Anda bisa menjawab secara pribadi, apa yang saat ini sedang Anda cari? Apa Mhm. yang saat ini sedang Anda rasa ingin dipuaskan? Dan apa yang sedang Anda ingin tambah dalam diri Anda? Ternyata Anda bisa mulai cek kemana selama ini waktu-waktu Anda berikan, energi Anda habiskan, bahkan mungkin pada saat bertemu dengan teman-teman, apa yang Anda diskusikan, apa yang Anda perbincangkan, apa yang memuaskan Anda, itu ternyata bisa ketahuan. Kalau Right. Anda mencari dan haus dan lapar akan kebenaran, itu terlihat dari how you invest your time, your energy, even the people surround you, orang-orang yang ada di sekitar Anda, itu akan bisa terlihat dari sana. Dan kami berdoa, Anda adalah kelompok orang-orang yang berbahagia, yang haus dan lapar akan kebenaran, karena Anda akan dipuaskan. Amin. Amen. Ya, karena di luar dari kebenaran sebenarnya nggak benar-benar puas sih sebenarnya. Artinya definisi puas yang sesungguhnya tidak bisa Anda rasakan Iya. jadinya. Iya. Ya sampai Anda memang haus dan lapar akan kebenaran. Iya. Oke, hopefully Anda masih bertahan karena salah satunya juga Anda masih mau mencari kebenaran, haus dan lapar akan kebenaran adalah dengan terus belajar firman Tuhan bersama-sama dengan kita. Bahkan di luar dari ini semua, Anda menggunakan jam-jam pribadi Anda untuk juga belajar firman Tuhan langsung bersama guru agung Anda. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya masih dengan serial yang sama. Sampai jumpa.